Selamat datang di Rumah Sakit Harapan Bunda. Setiap tindakan medis yang dilakukan pasti memiliki resiko tersendiri, dan tidak ada satupun tenaga kesehatan ataupun dokter yang menginginkan hal ini terjadi kepada pasiennya. Untuk itu, kita perlu mengetahui sasaran keselamatan pasien sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017. Inilah 6 sasaran keselamatan pasien yang harus kita ketahui bersama. Sasaran keselamatan pasien yang pertama adalah ketepatan identifikasi pasien. Setiap pasien wajib dilakukan identifikasi secara tepat dan benar. Jika pasien masuk rawat inap, maka akan dipasangkan gelang identitas pasien yang berisi nama dan tanggal lahir pasien. Tujuan pemberian gelang identitas adalah untuk mempermudah proses verifikasi identitas pada setiap tindakan medis seperti sebelum pemberian obat, sebelum pemberian transfusi darah, sebelum pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium dan radiologi, dan sebelum tindakan medis. Pada gelang ini akan disematkan juga penanda kondisi khusus pada pasien berupa klip dengan warna yang berbeda sesuai tujuannya. Pemberian klip kuning ditujukan untuk pasien yang memiliki resiko jatuh, klip merah ditujukan untuk pasien yang memiliki alergi obat atau makanan, klip ungu ditujukan untuk pasien yang telah mendapatkan persetujuan baik secara pribadi atau keluarga menolak dilakukan resusitasi jantung paru atau DNR. Sasaran keselamatan pasien yang kedua adalah peningkatan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif dilakukan dengan tujuan memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, sehingga pesan tersampaikan secara jelas, lengkap, dan dapat diverifikasi dengan baik. Oleh karena itu, petugas kesehatan di rumah sakit wajib melakukan komunikasi efektif pada setiap memberi instruksi secara verbal, melaporkan nilai kritis, melakukan serah terima, bahkan saat memberi informasi dokter cuti. Pada pelaksanaannya, Rumah Sakit Harapan Bunda menggunakan teknik S-bar dalam melaporkan kondisi pasien. Yang dimaksud dengan S-bar adalah S, situation, yaitu kondisi terkini yang terjadi pada pasien. B, background, berupa informasi penting yang berhubungan dengan kondisi pasien terkini. A, assessment, berupa pengkajian kondisi pasien terkini. Dan R, recommendation, berupa informasi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien saat ini. Sebagai proses verifikasinya, tenaga kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap akurasi dari komunikasi lisan dengan cap tebak, tulis lengkap, baca kembali, dan konfirmasi ulang. Dokter DPJP akan menandatangani perintah pada cap tebak sebagai tanda telah memverifikasi perintah yang diberikan. Sasaran keselamatan pasien yang ketiga adalah keamanan obat yang perlu diwaspadai. Yang dimaksud dengan obat yang perlu diwaspadai adalah obat-obat high alert medication, terdiri dari elektrolit pekat, obat norum, yaitu nama obat rupa ucapan mirip atau disebut juga dengan LASA, look alike, sound alike, serta obat-obatan narkotika dan sitotoksik. Dalam pengolahannya, pemberian dan penyimpanan obat high alert medication harus sesuai dengan panduannya. Obat high alert atau elektrolit pekat ditandai dengan stiker high alert pada setiap box dan sediaannya. Dan begitu juga pada obat LASA, ditandai dengan stiker kuning bertuliskan LASA dengan warna merah. Sasaran keselamatan pasien yang keempat adalah kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Proses penandaan lokasi operasi dilakukan oleh operator atau dokter spesialis yang akan melakukan tindakan. Penandaan titik operasi dilakukan sebelum pasien dipindahkan ke ruang operasi, dan di sini pasien ikut dilibatkan dalam kondisi sadar. Tanda berupa lingkaran di daerah yang akan diinsisi menggunakan skin marker yang tidak luntur saat terkena cairan atau alkohol sampai dengan proses operasi. Lokasi operasi juga harus digambarkan pada formulir penandaan sebagai informasi tindakan operasi dan disetujui pasien. Agar tindakan operasi berjalan lancar, dilakukan juga proses checklist yang meliputi pembacaan dan pengisian formulir sign in, time out, dan sign out yang dipandu oleh perawat sirkuler dan diikuti oleh operator, dokter anestesi, dan perawat.
Sasaran keselamatan pasien yang kelima adalah pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Semua petugas di Rumah Sakit Harapan Bunda, termasuk dokter, wajib lakukan 6 langkah kebersihan tangan pada 5 momen yang telah ditentukan, yakni sebelum kontak dengan pasien, sesudah kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptis, sesudah terkena cairan tubuh pasien, dan sesudah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Adapun cara cuci tangan dapat dilakukan menggunakan hand rub berbasis alkohol selama 20-30 detik dan hand wash dengan sabun dan air mengalir selama 40-60 detik. Sasaran keselamatan pasien yang keenam adalah pengurangan resiko pasien jatuh. Penilaian resiko jatuh untuk pasien rawat inap dilakukan saat pengkajian awal pasien yang dilakukan oleh perawat atau bidan menggunakan skala penilaian Humpty Dumpty untuk pasien di bawah 18 tahun dan skala Morse untuk pasien dewasa. Penandaan pada pasien resiko jatuh dirawat inap dipasang klip puding pada gelang pasien dan logo pasien jatuh yang digantung di tempat tidur pasien. Bagi pasien rawat jalan dan IGD, penilaian resiko jatuh menggunakan pengkajian Get Up and Go Test. Penandaan pada pasien resiko jatuh di rawat jalan dipasang pita kuning pada lengan pasien. Demikianlah pemaparan secara umum mengenai 6 sasaran keselamatan pasien yang harus diketahui oleh semua tenaga medis. Dengan mengikuti prosedurnya, diharapkan semua pasien akan mendapatkan pelayanan yang prima dan terhindar dari berbagai macam resiko. Sekian dari kami, salam keselamatan pasien.